Setyoto Namo Buddhaya. Mari kita awali dengan Paritana Makarapata. Arahang sama sambuddho bhagava Buddhang bhagavantang abhiwademi Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Pada kesempatan ini kita akan membahas lagi materi-materi pelajaran untuk kelas 6, di mana pada kesempatan ini yang akan kita bahas yaitu kisah Biku Rada dan juga Biku Kanamata. Nah, maksud dan tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu kita harus berpikir positif bahwa semua orang ini memiliki kesempatan untuk bisa sukses dan juga bisa tercapai cita-citanya. Kemudian meneladani sifat-sifat baik dari Biku Rada maupun Biku Kanamata, yang mana dengan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, itu akan mengkondisikan kita untuk menjadi hidup lebih bahagia. Dan harapkan kebaikan-kebaikan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita bisa menjadi orang yang baik, berbudi pekerti luhur, dan juga tahu benar dan salah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Syair 76. Kisah Biku Rada. Rada adalah seorang brahmana miskin yang tinggal di wihara. Ia hanya melakukan sedikit pelayanan untuk para biku. Atas pelayanannya, ia memperoleh makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Tidak ada seorang pun yang mendorongnya menjadi seorang biku, meskipun ia mempunyai keinginan yang besar untuk menjadi biku. Suatu hari, ketika hari menjelang pagi, Sang Buddha mengamati dunia dengan kemampuan batin luar biasanya. Dilihatnya, Brahmana tua itu mempunyai kesempatan untuk mencapai tingkat kesucian araha. Paginya, Sang Buddha pergi menemui Brahmana tua itu dan mengetahui bahwa para biku di wihara tersebut tidak menginginkan Brahmana tua itu bergabung dalam pesamuan biku. Sang Buddha mengundang para biku dan bertanya, apakah ada di antara para biku di sini yang mengingat hal baik yang pernah dilakukan oleh orang tua ini? Atas pertanyaan ini, Yang Arya Sariputta menjawab, "Bhante, saya mengingat satu peristiwa ketika orang tua itu memberikan sesendok nasi kepada saya. Jika demikian," Sang Buddha berkata, "tidakkah seharusnya kamu menolong dermawan itu untuk membebaskannya dari penderitaan hidup?" Yang Arya Sariputta setuju untuk menjadikan orang tua itu sebagai seorang biku dan kemudian menerima sebagaimana mestinya. Yang Arya Sariputta membimbing biku tua itu, dan biku tua itu mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu beberapa hari, biku tua itu telah mencapai tingkat kesucian araha. Ketika Sang Buddha datang untuk menemui para biku,
Mereka melaporkan bagaimana tekunnya biku tua itu untuk mengikuti bimbingan yang Arya Sariputa. Kepada mereka, Sang Buddha menjawab bahwa para biku seharusnya mudah dibimbing, seperti Radha, dan tidak marah ketika mendapat celaan atas kesalahan atau kegagalan. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 76 berikut ini. Seandainya seseorang bertemu orang bijaksana yang mau menunjukkan dan memberitahukan kesalahan-kesalahannya, seperti orang menunjukkan harta karun, hendaklah ia bergaul dengan orang bijaksana itu. Sungguh baik dan tidak tercela bergaul dengan orang yang bijaksana. Syair 82, Kisah Kanamata. Kanamata adalah umat awam berbakti, murid Sang Buddha. Anaknya yang bernama Kana telah menikah dengan seorang pemuda dari desa lain. Suatu ketika, Kana menjenguk ibunya untuk beberapa waktu. Suaminya mengirim pesan agar ia segera pulang ke rumah. Ibunya berkata kepadanya untuk menunggu beberapa hari, sebab ia ingin membuatkan daging manis untuk suami Kana. Esoknya, Kanamata membuat sejumlah dendeng. Tetapi ketika 4 biku berpindah patah di rumahnya, ia mendanakan sejumlah daging kepada mereka. 4 biku tersebut berkata kepada biku lainnya tentang persembahan dana makanan dari rumah Kanamata. Mereka juga melakukan pindah patah di rumah Kanamata. Kanamata sebagai pengikut dan murid Sang Buddha mempersembahkan dendengnya kepada para biku yang datang satu persatu. Pada akhirnya tidak ada yang tersisa untuk Kana, dan ia tidak dapat pulang ke rumahnya pada hari itu. Hal yang sama terjadi pada 2 hari berikutnya. Ibunya membuat sejumlah dendeng. Para biku datang berpindah patah di rumahnya. Ia mempersembahkan dendengnya kepada para biku, sehingga tidak ada yang tersisa untuk dibawa pulang anaknya. Dan anaknya tidak dapat pulang ke rumahnya. Pada hari ketiga, suaminya mengirimkan pesan untuknya. Pesan yang merupakan suatu peringatan keras. Jika ia tidak pulang ke rumah esok hari, maka suaminya akan menikah dengan wanita lain. Tetapi pada esok harinya, Kana tetap tidak dapat pulang ke rumahnya, sebab ibunya mempersembahkan semua dendengnya untuk para biku. Peringatan keras tadi menjadi kenyataan. Suami Kana menikah dengan wanita lain. Kana menjadi tidak senang terhadap para biku. Ia beranggapan bahwa mereka yang menjadi gara-gara suaminya menikah lagi. Seringkali ia mencaci maki para biku, sehingga para biku akhirnya menjauh dari rumah Kanamata. Mendengar perihal Kana, Sang Buddha pergi ke rumah Kanamata. Di sana, Kanamata mempersembahkan sejumlah bubur nasi. Setelah menyantap persembahan itu, Sang Buddha menemui Kana dan bertanya kepadanya, apakah para biku menerima apa yang diberikan atau yang tidak diberikan kepada mereka? Kana menjawab bahwa para biku menerima apa yang diberikan kepada mereka, dan menambahkan bahwa mereka tidak bersalah, saya yang salah. Jadi ia mengakui kesalahannya dan kemudian memberi hormat kepada Sang Buddha. Sang Buddha kemudian memberikan khotbah.
setelah mendengarkan khotbah itu karena mencapai tingkat kesucian Sotapati. Pada perjalanan pulang ke wihara, Sang Buddha bertemu dengan Raja Pasenadi dari Kosala. Beliau mengatakan perihal kana dan sikapnya yang tidak baik terhadap para biku. Raja Pasenadi berkata kepada Sang Buddha agar dapat mengajarkan kebenaran atau dhamma kepadanya. Sang Buddha menjawab, "Ya, saya telah mengajarkan dhamma kepadanya. Dan saya juga telah membuat ia menjadi kaya dalam kehidupan mendatang." Kemudian Raja Pasenadi berjanji kepada Sang Buddha untuk membuatnya kaya dalam kehidupan sekarang. Raja mengirimkan orang-orangnya untuk menjemput Kana dengan tandu. Ketika Kana tiba di istana, Raja mengumumkan kepada para menterinya, "Siapa yang dapat memberi kesenangan hidup kepada anakku Kana, silakan merawatnya." Salah seorang menteri dengan sukarela mengadopsi Kana sebagai anaknya, memberinya kekayaan dan berkata kepadanya, "Kamu boleh memberikan dana sebanyak yang kamu suka. Setiap hari Kana memberikan persembahan dana kepada para biku di 4 pintu kota." Ketika berkata tentang Kana dan kemurahan hatinya dalam memberikan dana, Sang Buddha bersabda, "Para biku, pikiran Kana sebelumnya diselimuti kabut dan lumpur. Sekarang telah menjadi jernih dan tenang oleh kata-kataku." Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 82 berikut ini. "Bagaikan danau yang dalam, airnya jernih dan tenang. Demikian pula batin para orang bijaksana, menjadi tenteram karena mendengarkan dhamma."